Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya yang hadir di CCS dengan penuh sukacita. Shalom sekali lagi yang ada di Zoom, yang mendengar suara saya boleh lambaikan tangan. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu terkasih, pada hari ini kita sungguh diberkati Tuhan. Karena kita mendapatkan kunjungan dari saudara kita yang biasanya ikut Zoom online, yaitu Cik Bue dan Cik Gwen. Mari saya undang, boleh maju, mungkin boleh menyapa teman-teman. Ayo Cik Gwen dan Cik Bue. Kita kasih waktu 1 menit dulu untuk Cik Gwen, boleh menyapa teman-teman yang di Zoom maupun yang hadir di tempat ini. Silakan Cik Gwen. Saya mau menyapa dulu yang di Zoom, ajak dulu saya karena tahu mereka. I don't know who is there. Selamat pagi semua. Biasanya Ervina bilang apa? Kurang terang, enggak denger, kok enggak semangat. Biasanya kan dipanggil. Apa katanya? Iya. Enggak denger tambahan. Gimana Cik Gwen, kesan pesannya ikut Pindoman selama ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Sampai saya kira kok bisa ya? Kok bisa begini? Itu sungguhan mujizat. Mujizat dari Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Cik Bue, silakan Bue. Gue ini gara-gara Gwen, ini gembala saya, dan saya ini dombanya. Pokoknya semua nanti kalau ada apa, pokoknya dia yang saya atur. dia yang ngatur, saya cuma ngikut. Ya. Puji Tuhan, kita sungguh diberkati. Saya senang di sini ya karena membuat saya a better person ya. Lebih menjadi orang Saya yang lebih juga, baik. Ya. And terima kasih buat Ervina and Vera. Ya. Ya, kami semua suami saya juga kita jatuh cinta sama Bunda Kudus. Puji Tuhan. And Yonghan sama Gwen ya. Iya, kok kebetulan ini gembala ya, itu istri gembala. Suami gembala. Maria dan Yusuf. Oh iya, Maria dan Yusuf. Saya juga berterima kasih pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Tadinya mau dipindah ke Senen, tapi saya tidak bisa. Dan semua jadi kok ya teratur, akhirnya bisa hari ini semua bisa kumpul dan bisa bertemu dengan, bisa lihat dengan mata sendiri. Reality luar biasa. Ervina belum datang ya? Belum datang Cik Ervina. Oh, okay. Bu Gwen ini Bapak Ibu juga sangat aktif di dalam tim doa. Jadi setiap hari Senin ya Cik Gwen ya, kita bersekutu bersama, berdoa syafaat bersama untuk kegerakan dari Bunda Kudus. Dan saya dengar juga banyak membawa jiwa-jiwa ya kepada Kristus yang menerima baptisan. Benar ya Cik Gwen ya? Sampai dapat panggilan. Puji nama Tuhan. Sungguh-sungguh kita diberkati ya Bapak Ibu oleh kesaksian dari Bu Gwen dan maupun Bu Gue. Terima kasih. Ya moga-moga bisa sering sampai di sini juga. Amin. Saya. Dan tambah semangat dan raket ya semua. Amin. Terima Bersatu. kasih. Ya. Terima kasih juga. Terima kasih untuk sharingnya. Ya, silakan kembali. Jadi ini kan bapak-bapaknya nggak banyak, saya panggil saudara aja biar netral. Jadi saudara-saudara terkasih, kita sungguh bersyukur kita berada di dalam komunitas yang benar. Kita mau terus bertumbuh di dalam iman akan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau menyapa Shalom, selamat pagi. Romo Otong juga sudah hadir. Shalom Romo. Shalom semuanya, saudara-saudariku. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita kalau mau ikut Yesus, kita harus temenan. Kita harus dengan segenap hati. Kita mau belajar ya, bosonya boso Jawa. Gampang kok, lihat liriknya. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat limo enem, derek Gusti sing temen. Itu
luar negeri nggak ngerti artinya ya ini ya, bener ya? Siji loro telu itu artinya 1, 2, 3. Oh ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti ya, puji Tuhan. Semuanya ngerti ya? Kita mau sungguh-sungguh derek Gusti sekali lagi. Siji loro telu. Ayo koncone di Ayo kanca padha melu. Papat limo enem. Derek Gusti yo sing temen. 7, 8, 9. Derek Gusti ojo sembrono. 10 wis cangkem. Derek Gusti mesti slamet. Apa Iya, jawab. tenan, apa tenan, iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan, apa tenan, iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Sekarang gantian yang sebelah kanan saja. Loro telu. Ayo kanca padha melu. Papat limo enem. Derek Gusti yo sing temen. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Derek Gusti ojo sembrono. 10 wis cangkem. Derek Gusti mesti slamet. Sebelah kiri. Siji loro telu. Ayo kanca padha melu. Papat limo enem. Derek Gusti yo sing temen. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Derek Gusti ojo sembrono. 10 wis cangkem. Derek Gusti mesti slamet. Berhadap-hadapan dua-dua. Apa iya tenan, apa tenan, iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan, apa tenan, iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Nah, kita mau lebih semangat lagi ya. Nanti kalau kami para singer bilang opo iyo, semua umat jawab tenan, tenan gini ya, pakai gaya, jangan cuma bibirnya aja, tapi pakai gaya tenan, tenan iya, apa gini, tenan, tenan oh ya. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Siji loro telu. Ayo kanca padha melu. Papat limo enem. Derek Gusti yo sing temen. 7, 8, 9. Derek Gusti ojo sembrono. 10 wis cangkem. Derek Gusti mesti Mulai ya. apa iya, apa tenan, iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Sekali lagi. Apa iya Tenan, tenan, apa tenan, iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. sekali lagi. Apa iya, apa tenan, iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya, tenan, apa tenan, iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan, derek Gusti mesti
sulit diomongi ayo nderek Gusti sing tenanan. Nah ini dah. Ayo nderek Gusti sing tenanan. Puji Tuhan, setiap kita memang harus sungguh-sungguh ya kalau ikut Tuhan ya. Kita mau duduk saat ini, kita mau tenangkan hati kita. Baik, kita mau tenangkan hati kita mau masuk dalam keheningan. Mari kita awali persekutuan doa pada siang hari ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu yang kami terima, sehingga pada siang hari ini dalam kasih persaudaraan, Engkau boleh kumpulkan setiap kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sendiri yang menarik kami dalam komunitas ini. Engkau yang memberi kami anugerah dan rahmat, sehingga kami boleh satu sama lain saling mengasihi dalam persaudaraan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami terima di sepanjang hari ini, mulai dari pagi ketika kami bangun sampai dengan hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama kami dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami bersyukur Tuhan untuk genggaman tangan-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan, juga untuk firman-Mu yang terus mengajar mendidik kami semakin mengenal Engkau. Biarlah saat ini Tuhan Yesus, kami boleh berikan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepadamu. Tubuh kami menjadi kemah kediaman-Mu, dan biarlah Engkau yang akan menaburkan benih-benih baik melalui hamba-Mu Romo Otong. Dan setiap firman yang kami dengar pada hari ini sungguh boleh memberi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bahwasanya Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Benar Tuhan, kalau saat ini di tahun yang baru, 20 hari sudah berlalu, kami boleh menoleh ke belakang. Tangan kuat-Mu lah yang menopang kami. Bahkan kalau kami menoleh lebih jauh ke belakang, ke seluruh hidup kami Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan Yesus untuk kami boleh menaikkan syukur kami saat ini. Sebab Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Tak pernah Kau biarkan
melihat hidup kami, kalau sampai hari ini kami ada Tuhan, semua hanya karena perkenanan-Mu terjadi begitu sempurna bagi setiap kami. Bahkan di saat kami tidak kuat lagi, bahkan di saat kami tidak mampu Tuhan menjalani hidup ini, Engkaulah yang menopang kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Biarlah saat ini segenap hati kami mau katakan, Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Lawatan Tuhan nyatakan bersamamu Bapa. Mari angkat tanganmu Bapa. Rasakan bahwa Tuhan yang menggenggam tanganmu saat ini. Sungguh hanya anugerah-Mu semata kalau kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk boleh terus mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, tapi Engkau selalu bersama dengan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Baik. Saya undang Cik Ervin, mungkin mau greeting. Thank you Shirley, luar biasa Shirley, Erli dan Lili ya. Mereka sudah merupakan satu paduan suara dalam komunitas Bunda Kudus ini. Bisa doa, bisa bawa firman, bisa menyanyi. Kalau Anda pengen belajar nyanyi, bisa bergabung dengan kami komunitas Bunda Kudus ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini memang saya buru-buru karena sebentar lagi akan dimulai acara-acara tabisan
Monsinyur Didik, di mana kebetulan saya tugasnya tidak nyanyi, tetapi saya menemani uskup kardinal, sehingga ini sebentar lagi mau ke airport, jadi ganti profesi. Mohon doanya semua supaya acaranya bisa berjalan dengan lancar, dan dari Vesper Agung sampai Tabisan sampai nanti misa perdana semuanya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini ada tamu-tamu istimewa yang luar biasa yang biasanya hanya di Zoom cuma awe-awe, tapi hari ini ada di sini. Kami persilakan Gwen sebagai kakak saya yang juga hadir dari Orlando. Ya, dan kemudian suaminya Yonghan, kedua kalinya mereka di Bunda Kudus ini, dan kemudian Ibu Gue yang selalu cantik kalau di Zoom dan rapi bersama dengan suaminya Himgan, dan kemudian Susi, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk mereka. Oh Rosi, mungkin berdiri aja untuk say hi kepada teman-teman di Bunda Kudus. Romo Otong sudah hadir. Oh Romo, suwe ora jamu, suwe ora ketemu. Senang sekali Romo Otong, terima kasih untuk waktunya. Memang Catholic Center ini sebenarnya identik dengan komunitas Bunda Kudus. Sayangnya akhir-akhir ini agak sulit sehingga kita ini pindah ke di tempat HKY di Aula Maria. Saya mohon doanya ya untuk teman-teman semuanya supaya someday kita mendapatkan Geraha Bunda Kudus sehingga tidak pindah-pindah, amin. Puji Tuhan, dukungan Anda semuanya ya. Dan saya melihat juga Ibu Emi ya, Ibu Emi ya, di mana? Oh hai, ini nanti anaknya Samantha yang di LOGF akan kita undang untuk komunitas Bunda Kudus. Gina setuju? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih yang masih di Zoom, mulai bulan Februari mohon maaf tidak ada Zoom khususnya di Surabaya, karena supaya orang lebih banyak memenuhi untuk hadir secara offline. Jadi bagi Anda yang di Surabaya ataupun mungkin sekitarnya Sidoarjo, silahkan hadir. Kalau enggak di Catholic Center, ini sampai jauh-jauh dari Orlando datang loh. Yang satunya dari Pennsylvania ya, sekarang di sini ngumpul di sini, luar biasa sekali. Bunda Kudus sungguh sangat diberkati Tuhan. Tentunya dengan doa dan dukungan Anda semuanya, para ibu-ibu tetap menjadi tiang doa bagi keluarganya dan tiang doa bagi kita semuanya supaya kita semakin diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu gambar gembira, yaitu nanti kita akan mengadakan bakso tanggal 3 Februari. Bapak yang berkenan memberikan sumbangan berupa biskuit untuk makanan anak-anak SMP, tetapi biskuit Oreo atau yang sejenisnya yang baik ya. Jangan sampai nanti habis makan cemilan anak-anak sakit. Kami panitia sudah menyediakan tas sekolah, anduk, dan juga kaos luce. Dan bagi Anda yang bisa menyediakan berupa uang ataupun berupa biskuit, kami sangat berterima kasih sekali karena rencananya kami akan mengajak makan anak-anak itu. Dan jika ibu-ibu, bapak-bapak berkenan mau ikut, kami persilakan untuk mendaftar ya, supaya tidak rancu, tetapi dengan catatan membawa kendaraan sendiri supaya tidak repot gitu. Atau nanti kalau memang banyak yang tidak membawa kendaraan, kita mungkin akan menyediakan minibus dan sebagainya hanya di Bangkalan saja. Dan kemudian ada rekoleksi 8 dan 9, itu juga diperuntukkan untuk tim dan mungkin ada beberapa yang mau ikut. Dan satu hal yang gembira sekali, kita doakan Monsinyur Didik senantiasa diberikan kesehatan, dan ulang tahun Bunda Kudus yang ke-31 rencananya 25 Februari bersama dengan Monsinyur Didik, didoakan tidak ada halangan. Puji Tuhan, Anda nanti akan mendapatkan berkat dari uskup baru kami, tetap didoakan agar senantiasa sehat. Terima kasih Bapak yang terkasih, kami persilakan Anda membuka hati untuk menerima firman dan Otong akan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Kita percaya bahwa kita diberkati Tuhan dari tahun ke tahun. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang saya ajak Anda berdiri. Atanku, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapa di surga, kami percaya tahun 2025 bagi kami anak-anak yang sungguh berharap dan tertuju hanya kepadamu saja Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami dan keadaan dunia ini, kami percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami senantiasa memberkati kami dengan anugerah-Mu yang sungguh sangat luar biasa besarnya. Walaupun apa yang terjadi Tuhan, karena kami mau melayani Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Semua mata kami hanya tertuju kepadamu, tidak pada persoalan-persoalan yang besar ataupun keadaan dunia yang akan semakin tidak karuan. Tetapi kami percaya janji Tuhan adalah janji keselamatan. Anak-anak Tuhan adalah kepala bukan ekor. Anak-anak Tuhan adalah pemimpin yang senantiasa berada di dalam kasih Tuhan. Karena kita adalah pewaris tahta kerajaan surga. Kami mau tetap mengarahkan hati hanya kepada Tuhan saja, supaya berkatnya semakin hari tidak semakin mengecil, tetapi semakin besar di dalam kehidupan kami. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar, 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 besar anugerah-Mu. Oh, ya nasyamana berkat Tuhan untuk kita semuanya. Ya nama nasyamana syakala ya nama nayase. Besar kasih Tuhan ada di dalam hati kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami persilahkan Romo Otong. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, senang sekali bisa berjumpa dengan komunitas Bunda Kudus ini. Secara istimewa tamu terhormat kita, pas saya memberi beliau datang. Ya, itu bukan suatu kebetulan, pasti Tuhan sudah punya rencana semuanya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk mengisi seperti halnya lagu tadi pembukaan, Ojo Sembrono Nderek Gusti, ya. Itu konsekuensinya besar, ya. Sebab apa? Tema yang saya bawa ini gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya, saya kalau ditanya, gimana Romo kok bisa jadi pastor? Gimana jadi pastor itu? Susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Kalau susah-susah gampang sudah tidak bisa mengerti, tidak bisa ada jawaban, gampang-gampang susah juga tidak mengerti, akhirnya jadinya apa? Sulit. Ya. Saking susahnya itu jadi sulit. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mengapa saya mengatakan ini? Karena besok yang kamu akui sebagai Tuhan itu akan minta pertanggungjawaban masing-masing. Enggak ada dibela oleh suaminya, istrinya, enggak ada. Masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan. Karena yang kamu tuhankan nanti akan meminta itu, ya, meminta kepada Anda sekalian. Karena apa? Ya kita mau menghindar tidak bisa, karena apa? Satu hal yang pasti kita akan nah, sudah, kecuali Anda tidak mati, ya, karena kita mati semua, ya itu pertanggungjawabannya. Ya. Maka di sini saya memberi tema, siapakah Tuhanmu? Nah, kalau saya tanya, siapa Tuhan Anda? Nah, siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Nah, dari sini kamu tidak mencermati pertanyaan saya. Siapakah Tuhan? Kalau saya nanyanya, siapakah nama Tuhanmu? Kok jawab Tuhan Yesus? Wong saya ini cuma siapakah Tuhanmu? Emang saya minta tak namanya? Kalau ada nama Tuhanmu siapa? Jelas. Tapi kalau siapakah Tuhanmu? Aku nggak tanya nama kok tambah-tambah sendiri. Karena itu kita perlu memahami lebih dahulu arti kata mentuhankan. Karena kalau kita nggak ngerti, kita bisa fatal, apakah benar Tuhanmu yang kau katakan tadi, ya. Karena itu saya mengajak untuk menelisik lebih dalam tentang supaya nanti Anda tidak salah lagi, ya. Arti kata menuhankan itu apa, ya. Kalau saya lihat di KBBI, tahu enggak KBBI? Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, supaya kita nanti jelas, sebab kita ini orang Indonesia. Nanti dikasih Kamus Besar Bahasa Londo, orang ngerti. Dikasih Kamus Besar Basa Jawa, ya iso-iso tahu, bisa-bisa tidak, ya. Karena kalau menurut romo-romo dari luar itu, luar negeri begitu, di luar Indonesia itu wong Eropa, wong Londo iku luweh njawani timbang bangsa Jawa sendiri, ya. Karena itu mari kita telisik dulu supaya nanti
benar ya. Yang kau tuhankan itu siapa? Tadi sebagian besar jawab Yesus, benar tak? Jadi pertanyaan, maka ojo sembrono lo ya. Tadi kalau sembrono tadi apa kelanjutannya? Tadi apa yang diulang terus dibalik lagi itu? Apa iya? Nah, apa tenan? Yo, piye mau? Piye tadi? Apa? Nah, apa iya tenan? Apa tenan? Loh, gak apa tenan, apa iya? Gak ngono ae. Dibulak-balik ya. Jadi mari kita lihat dulu bagaimana arti dari menuhankan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi mana ininya? Oh tidak mau? Sudah. Nah itu ya, sudah keluar ya. Saya beri dua arti, ini saya enggak ngarang karena saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia tebel segini bukunya. Saya lihat artinya menuhankan itu berasal dulu kata dasarnya Tuhan. Ya, menuhankan. Nuhan ada ndak? Gak ada, apa iku nuhan? Tuhan yang ada. Misalnya saya bilang Cikuriuk, Anda tahu ndak artinya? Gak tahu. Ya, apa itu? Mesti gitu, dicari kata dasarnya dulu. Cikuriuk itu apa? Baru kita tahu sama. Menuhankan kita harus tahu arti kata dasarnya adalah Tuhan. Lalu menuhankan memiliki arti dalam kelas verba itu kata kerja ya. Atau di situ dikatakan atau kata kerja sehingga menuhankan dapat menyatakan suatu aktivitas karena kata kerja, tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Artinya Anda bergerak ya itu kan sesuatu yang dinamis. Ya, kalau Anda tidak bergerak tidak dinamis. Lalu apa bedanya dengan patung? Nah, patung bisa bergerak? Tidak bisa kecuali digerakkan. Anda bergerak apa enggak? Bergerak. Makanya kalau Anda tidak suka bergerak, podo ambek. Nah, Anda yang jawab sendiri loh ya, bukan saya mematungkan Anda loh ya. Sudah jelas kan ya? Nah, lalu kemudian apa kalau begitu arti menuhankan? Sudah jelas, kata dasarnya menuhankan, termasuk kata kerja. Jadi kamu harus beraktivitas ya. Ojo nek kamar meneng ae. Suruh makan makan nih meneng ae. Lalu makannya emang bisa datang kecuali didatangkan atau diantar. Itu tidak dinamis ya. Lalu menjadikan sesuatu dalam gerakanmu itu sebagai Tuhan. Yang itu kemudian dikatakan kalau kamu begitu mempertuhankan siapa ya. Jadi kesimpulannya setelah saya uraikan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat KBBI arti kata menuhankan adalah menjadikan sesuatu sebagai Tuhan ya. Sebagai Tuhan. Arti lainnya dari menuhankan adalah mempertuhan. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Yesus manusia enggak? Engkau tuhankan, berarti kau mentuhankan siapa? Yesus. Lah Yesus itu berarti kau tuhankan manusia, boleh tak? Nah, makanya tidak cukup menjawab
Yesus itu hanya manusia. Tapi bahasa Alkitab tidak pernah memakai bilangan. Tahu bilangan? Yesus 100% manusia, 100% Allah. Lah 200% nek ngono. Iya kan, kalau itu bilangan, maka bahasa Alkitabnya tidak demikian. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Tante, saya panggil tante ya, atau caci atau sembarang apa? Cece ya, noni, waduh, noni ciloko iki nek noni ngelungsungi ini jadinya ya. Jadi kalau Anda itu mentuhankan ya sesuatu, Yesus itu tadi harusnya dia sepenuhnya bahasanya. Ya. Jadi bukan 100% ini enggak. Tapi kata sepenuhnya itu, Ibu pernah sedih? Pernah. Ibu pernah nangis? Pernah. Kalau Tuhan ya yang jadi manusia berarti Tuhanmu nangisan. Loh kok enggak? Lah bagaimana enggak? Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia sepenuhnya. Tadi Ibu mengatakan pernah nangis. Yesus pernah nangis? Pernah. Berarti Tuhanmu pernah nangis. Enggak mungkin Tuhan itu nangis. Loh, dia menjadi manusia enggak boleh nangis. Justru kalau dia jadi manusia enggak pernah nangis, saya malah bingung. Iki menungso apa demit iki ya. Dia mengambil rupa sepenuhnya kita, dia juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Makanya kalau kamu ditanya, Tuhanmu nangisan, iyo katene apa? Nah, ya karena dia menjadi manusia. Kalau dia tidak menjadi manusia, Allah dalam kepenuhannya, engkau bisa lihat? Enggak bisa. Maka kalau dia sebagai Tuhan nangis, enggak ngerti kamu. Enggak ngerti. Karena dia tidak mengambil rupa apapun. Dikatakan dalam perjanjian lama bahwa Allah itu adalah apa? Allah itu adalah Allah itu adalah Tuhan apa? Ya Allah itu Tuhan, maksudku Allah itu adalah ini lo punya apa? Allah itu berarti nah, orang Katolik itu yang ngene iki. Wong tak prank iku ya nurut ae. Allah itu adalah tubuh. Gitu. Bukan Allah itu. Kayaknya jarang maca kitab suci iki. Wes pasti ya. Karena harusnya kalau Anda baca kitab suci mesti ngerti. Dalam perjanjian lama Allah itu dikatakan roh. Ya benar apa enggak? Kitab Kejadian kalau enggak percaya, buka. Wong Katolik bingung kalau sudah disuruh buka Alkitab itu eneke mek double L. Lola lolo ngono. Iya, orang Kristen itu cepet Katolik. Yes ngene iki lola lolo itu double L ya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan pada waktu itu bumi belum berbentuk. Ya, gelap gulita ya. Roh Allah melayang-layang ya. Penulisnya kok bisa tahu? Bisa karena dia begitu dekat dengan Allah ya. Dikatakan roh. Anda bisa melihat? Tidak bisa. Roh bisa melihat sampean? Bisa. Sampean bisa melihat Allah? Tidak bisa kalau Allah itu roh. Semua yang diciptakan dalam bentuk roh tidak bisa dilihat.
Malaikat itu roh atau enggak? Roh. Engkau bisa lihat? Enggak bisa. Kau bilang malaikat Gabriel, kau pernah lihat? Enggak pernah. Dia roh. Ya. Setan. Roh apa enggak? Nah, saya tanya sekarang. Setan roh apa enggak? Saya tanya, siapa yang menciptakan setan? Hah? Siapa yang menciptakan setan? Katanya ada setan tadi. Siapa yang menciptakan setan? Ora enek. Tuhan itu menciptakan malaikat. Malaikat yang tidak setia, yang gawene ngeyelan, itu kemudian menamakan dirinya setan. Itu. Maka kalau kamu juga tidak taat, tidak setia, Anda adalah setan. Terima kasih kalau begitu. Anda sudah mengakui sendiri. Ya, yang tidak taat, tidak setia itu golongannya setan. Ya, seperti itu. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Ngapain? Tapi karena malaikat-malaikat ini ada yang melenceng, makanya di kumpulannya dia dinyamakan setan. Meskipun dia setan, kita mengartikan jahat begitu ya. Itu biasanya apa? Karena apa? Dia dikatakan jahat karena memang dia lebih hebat dari ciptaan yang kelihatan. Maka manusia sehebat apapun ya tidak pernah bisa melebihi setan. Karena dia roh, masalahnya kan dia bisa lihat kita, kita tidak bisa lihat dia. Ya. Makanya tapi orang-orang, Romo di rumah saya di atas loteng sana loh Romo, ya itu ada setannya banyak Romo. Ah gak percaya saya. Iya sungguh Romo ya. Pokoknya lihat kalau malam Romo, itu ada bayangan-bayangan. Saya jadi penasaran. Jajal mari kita naik, jangan Romo. Udah kalau kamu enggak naik saya yang naik sendiri. Oh saya bawa sentolop. Tahu apa? Bajunya dikeringkan. Jadi melambe-lambe. Lah. Ya. Kau kalau mau lihat setan itu gampang. Ya, bukan lihat kaca. Percuma, nanti kau bawa kaca, kau lihat setannya. Jangan bawa kaca. Ngapain kau bawa kaca? Kamu kepakai kaca. Loh, setan itu. Ciloko kamu. Ya. Kau lihat kalau itu memang setan, lihat. Kakinya nempel di tanah enggak? Kalau nempel di tanah itu setan-setanan. Tapi kalau kakinya enggak nempel di tanah itu setan, ya. Bukan terus kemudian dia digandoli begitu, terus kakinya diangkat gitu, gini-gini ya, lihat aja semuanya. Karena roh itu tidak bermateri, ya. Karena itu hati-hati, ya. Maka kesimpulannya menurut arti kata itu, begitu kita mentuhankan. Banyak orang mengatakan Kristen itu manusia dituhankan. Apakah benar ini? Karena Yesus itu manusia sepenuhnya. Lalu kita katakan sebagai Tuhan. Siapa Tuhanmu? Yesus, ya kan? Nama Tuhanmu Yesus. Lalu kemudian kita tanya, Yesus manusia? Iya, berarti kau tuhankan manusia. Apakah benar itu? Boleh tah mentuhankan manusia? Enggak boleh. Itu syirik namanya, bukan si syirik yang ada di majalah Bubu itu yang pakai apa sapu pakai iki loh sapu, dia naik sapu, dia sapu jagat atau apa itu kan si syirik itu namanya. Itu syirik karena kamu mentuhankan di luar Tuhan, bisa apa saja. Ya. Tapi kita harus cerdas dalam beriman. Tidak boleh beriman buta. Pokoknya ngono, yo. Tuhan tidak mau karena engkau diberi akal budi. Jadi tidak bisa mau ya gitu, ya.
kita tidak mentuhankan manusia karena firman berkata memang bahwa dia jadi manusia. Kita tidak mentuhankan manusia, tapi memang Yesus itu adalah apa? Dia adalah Tuhan. Awal dasarnya itu dia Tuhan, bukan manusia kita tuhankan, tetapi Yesus itu memang adalah Tuhan. Anda tahu dari mana buktinya? Pokoknya wong Katolik nek tak cerca pertanyaane ngelu sirahe. Pokoknya kalau minta saya untuk beri firman, tak kei pertanyaan terus. Maksudku apa? Ben gak turu, kan mikir ya. Di Yohanes 1:4, 1:5, apa itu? Yohanes 1:11. Lu jawab aja wedi lho wong Katolik iku. Padahal sudah tak tuntun loh, Yohanes 1:11. Nah, langsung aja jeplak blas no. Padahal di 1:14. 1:11. Itu loh kita itu. Kalau Anda ngerti pasti ada di 1 Yohanes 1 ayat 14. Lagi ayat wis ngelu. Terus nek bunyinya apa? Malah sulit. Ya. 1 Yohanes 1:14, firman telah menjadi banter nek ngene iki. Firman telah menjadi manusia. Firman itu siapa? Nah, karena Yohanes 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu pikiran Allah berupa kata-kata. Supaya dikenali Tuhan yang roh harus ada kata-kata. Kalau tidak ada kata-kata, bagaimana orang bisa mengenali? Misalnya, saya itu misalnya tidak dari sini, dari lain tempat, ya. Terus disuruh ngisi di Bindoman ini. Terus kemudian saya supaya engkau tahu saya, kan karena nggak tahu saya dari mana gitu, Anda tidak pernah kenal. Terus saya supaya kamu kenal saya, kalau saya bisu piye? Namanya siapa? Ya, Anda ngerti nggak? Nggak ngerti. Saya bilang bisu nggak bisa ngomong. Anda kan nggak ngerti. Tapi kalau saya bisa ngomong, Anda akan tahu kan? Nah, firman itu tadi berasal dari mana? Dari saya kan? Karena saya yang ngomong. Kalau saya nggak bisa ngomong, bisa engkau mengenali aku? Nggak bisa. Tapi kalau aku bisa ngomong, kamu akan tahu. Nah, karena itu firman itu adalah Allah. Jadi itu firmannya siapa? Tuhan. Allah itu jadi satu enggak dengan firmannya? Nah, masa di sini saya moro-moro suarane Otong Setiawan di kono? Kamu pasti enggak percaya. Di mana ada saya, di situ ada suara saya. Misalnya Anda sudah kenal saya begitu, ini Romotong kok belum datang-datang, saya di belakang, wes, tapi aku belum ketok. Anda sudah tahu itu siapa? Romotong lah, bukan otong-otong bolong lo ya, bukan lo ya, Romo Otong ya, jangan ditambahi ya, soalnya nanti kalau otong-otong beda lagi, otong-otong itu digotong-gotong, nah ya, jadi otongnya satu aja, jangan dua ya, jadi suaranya dikenali, pasti di situ ada orangnya. Tidak ada suara tubuh saya di sini, suara saya di sono, nggak enak.
Karena dikatakan firman bersama-sama dengan Allah. Jadi itu firmannya Allah. Lalu kemudian di 14-nya firman itu firmannya Allah menjadi manusia. Ya. Seperti itu. Nah, karena itu dari asal muasalnya Yesus itu bukan manusia yang kita tuhankan, tapi memang dia Tuhan yang mau menjadi manusia. Siapa yang suruh? Hah? Siapa yang suruh dia jadi manusia? Iyalah sendirilah. Ya misalnya gini, Romo Tong, siapa yang suruh jadi Romo? Ya saya sendirilah. Emang bapakku, memang mamaku yang suruh. Ya mama suruh saya jadi pastor, saya enggak mau apa? Itu Allah sendiri yang mau. Bukan karena disuruh. Ngapain disuruh? Ada sebabnya dia mau jadi manusia. Nah, seperti itu. Jadi dasarnya pertama-tama adalah kita tidak mentuhankan manusia. Tapi memang Yesus itu adalah Tuhan. Dari mana? Firman menjadi manusia, ya. Karena itu kesimpulan dari arti mentuhankan itu menurut KBBI adalah menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Arti lainnya dari menuhankan adalah mempertuhan. Itu menurut KBBI. Sekarang saya memberikan arti menuhankan dalam kitab suci. Ya. Itu tidak ada atau tidak sama menyerupai bisa dengan arti KBBI. Tapi ini menurut Alkitab, kitab suci, karena pedoman kita adalah apa? Ya firman Tuhan dong. Ya kalau kamu supaya bisa mengenal Tuhan kan harus mengenal firman-Nya. Karena itu apa arti mentuhankan di dalam kitab suci? Nah, karena kita orang Katolik, maka konteksnya juga ada di dalam gereja Katolik. Bukan gereja di luar Katolik. Ada tak gereja di luar Katolik? Ada, denominasi. Ya, saya tidak punya maksud untuk melecehkan, misalnya gereja Kristen Injil sepenuh. Ada? Ada. Nanti karena ribet lagi, akhirnya berkembang menjadi gereja Kristen Injil separuh. Ya, ribet lagi menjadi gereja Kristen Injil seprapat. Ada banyak gereja. Saya tidak mau menista ya, tapi kenyataannya kan ada gereja Injil sepenuh. Ya, memang ada Injil yang tidak sepenuh, separuh, seprapat. Ya, sebenarnya nggak perlu. Ya. Karena itu saya menyampaikan ini dalam konteks ajaran gereja Katolik. Apa itu arti kata menuhankan atau menyembah berhala? Menunjuk pada tindakan, ya, menunjuk pada tindakan memberikan penghormatan dan pelayanan yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah dan sesuatu selain, tidak boleh sesuatu selain Allah, seperti patung, benda, ya, tidak boleh. Ya, misalnya patung ini kita sembah. Kok sembah patung atau sembah Tuhan? Hah? Wanda lewat patung Bunda Maria. Wanda saking misalnya Bunda Maria ini kok tuhankan, ya. Wah, Tuhan ada di situ rek. Wah. Enggak terima gini-gini itu kan agak takut, ya. Mungkin Anda gini-gini. Karena engkau tuhankan dia. Loh, patung kau tuhankan. Patung itu bisa bicara enggak? Maka engkau mentuhankan patung. Ya. Loh, tapi kok gereja ada patung? Nah, sekarang saya tanya, arti menyembah berhala itu apa?
kau menyembah sesuatu di luar Tuhan. Karena itu dalam gereja Katolik, patung itu hanya mediasi. Ya. Jadi dia bukan Tuhan, dia mediasi. Ya. Ketika seseorang itu berdoa begini, yang ada di gambarannya, misalnya di sini Yesus. Ketika orang berdoa di patung Yesus, yang di otaknya itu apa? Siapa? Yesus atau patung itu? Yesus kan, bukan patungnya. Ya. Yesusnya yang di otakmu. Tapi ada orang ya sembayang ya. Harusnya yang ada di otaknya apa? Yesus. Di luar Tuhan itu berarti kau sembah dia. Seluruh pikiranmu. Ya. Saya belajar sungguh-sungguh mentuhankan Yesus itu dari orang Bali. Orang Bali itu di mana-mana ada pura kecil-kecil, dia sembahyang. Pikirannya itu di dalam dewa yang sedang dihadapinya. Makanya ketika ada turis pakai segini, seret, kok akhirnya minim, ya. Dia sembahyang lewat di depannya. Apakah orang Bali itu gini? Enggak. Tetap aja di itu tuh. Nah, kalau orang Jawa yang di sana dia sedang menyembah patung, turis lewat. Ini kepalanya bisa ngikuti. Padahal patungnya di sini, berarti pikirannya sudah tidak di yang dituhankan, tapi kepada turis tadi yang lewat. Kalau turisnya muter gitu, kepalanya bisa gini. Ciloko itu nanti ya. Itu namanya mentuhankan di luar Tuhan. Ya. Ada orang berdoa di hadapan patung Yesus. Ya. Mungkin dia matanya ke situ, tapi pikiran dan hatinya apa ada di situ. Misalnya Anda ke gereja, ya. Terus Romo itu angkat hosti, inilah tubuhku. Fisik Anda ada di situ, mata Anda bisa melihat, tetapi karena hujan, Anda pikirannya mau pemeanku wis tak entas apa urung ya. Tubuhmu di sini tapi akalmu di mana? Di pemean, pakaian, itu menyembah berhala. Bukan hanya fisik tapi seluruh pikiranmu harus berpusat ke situ. Ya. Nah, itu kita itu penyembah berhala praktis sebetulnya. Ya. Sedang inilah darahku, tiba-tiba di sana geluntang. Itu kau menyembah berhala, ya, tidak mentuhankan yang semestinya. Dia mau gelodakan kayak apa, tetap aja. Ya. Iya loh, saya pernah loh punya pengalaman kayak gitu. Karena keburu-buru, kayak mau misa di sini, tapi masih di bawah yang tahun lalu. Waktu saya di Algon, karena keburu-buru cepet-cepet ya sudah pengakuan. Nah. Terus sudah homili selesai, terus tapi tiba-tiba itu mau konsekrasi itu, ya konsekrasi itu. Saya loh, tadi saya sebelum pergi, saya itu manasi rawon. Ya, saya ingat, wah ini mau konsekrasi nih, ya, wah. Gimana pikiranku bisa ketika aku berkata inilah tubuhku, tapi otakku, akalku, rawonku mau wis tak pateni porong aku manasi. Ciloko toh, bener enggak? Ya, itu saya mentuhankan, berarti mentuhankan apa? Rawon, bukan mentuhankan Yesus tadi. Ya,
Mending-mending kalau masih ingat sadar sehingga sudahlah kebakar ya sudah. Saya juga begitu. Halah ya sudahlah waktunya misa ya misa sudah, apalagi ini mau konsekrasi. Ya. Kalau enggak, saya bisa karena pikiran ini bercabang-cabang ya. Lalu kemudian saya mengangkat anggur, inilah rawon ciloko. Hah? Karena otaknya adalah rawon. Loh iya kan begitu, tubuhku ada di situ, tapi akal budiku ada di mana? Rawon. Itu bisa mempengaruhi loh, ya. Ketika saya mengangkat piala itu, inilah rawon. Kan bahaya itu. Ya, itu artinya seperti itu ya. Jangan kita sampai seperti itu. Ini bertentangan dengan perintah pertama dari 10 perintah Allah yang berbunyi apa? Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nanti dicek itu Keluaran 20 ayat 3. Ya. Berkata, akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Pertanyaannya, opo yo? Bener tah? Tenan nah. Itu konsekuensinya besar loh. Cintai aku lebih dari segala sesuatu. Kok tidak boleh mencintai yang lain, apalagi rawon tadi. Ketika otakmu ada di sana, kau berarti sebetulnya sudah apa menyirikkan Tuhan. Ya, marah dia karena dikatakan juga Allah itu Allah yang pencemburu, kecuali Allahmu enggak pencemburu. Ya. Karena itu hati-hati kita itu ya. Kita gampang sekali mengatakan siapa Tuhanmu, ini. Tapi apakah engkau sudah benar-benar cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Orang kehilangan Tuhan mesam-mesem. Kehilangan duitnya em-eman semaput. Nah, kok Tuhan kan siapa kalau gitu? Duit. Saya tidak mengatakan manusia tidak butuh duit, tidak. Ya, butuh supaya kita hidup. Tapi Tuhan mengatakan apa? Cintailah aku lebih dari segala sesuatu itu kan apapun toh. Mau duit, mau sandal, mau rawon, enggak ngurus. Pokoknya lebih dari itu. Kadang banyak orang begitu. Ya. Kehilangan Tuhan, kehilangan Yesus itu fine, senyum. Tapi kehilangan barangnya, iso nangis gak mandek-mandek seminggu, ya kan? Berarti yang kau Tuhan kan siapa? Duit apa Yesus tadi? Yesus, kok kehilangan Yesus mesam-mesem? Ya, kok kehilangan Ekaristi? Biasa-biasa. Ya, artinya kita itu kan paling mudah bertemu dengan Yesus, paling nyata itu di mana? Ekaristi. Di luar itu enggak ada. Kok sembahyang sampai ngelundung-ngelundung enggak iso. Tapi hanya dia di situ karena dia hadir secara nyata. Ya, Yesus memang karena roh sudah di surga. Kau berdoa barang siapa 1, 2, 3 orang berkumpul, aku hadir. Hadir dalam konteks apa? Memang dia ada, tapi engkau tidak bisa melihat. Tapi ketika engkau Ekaristi, engkau bisa melihat Yesus. Bisa? Bisa enggak? Hah? Enggak bisa? Masa Allah enggak bisa? Orang pastor bilang inilah tuh, iku sapa? Emang roti? Itu rawon. Materinya tetap tidak berubah, tapi bukan secara materi tetap ya.
tapi secara forma dia berubah. Kapan Romo tubuh dan darah, hosti dan anggur jadi tubuh dan darah? Ketika setiap imam yang merayakan menyatakan menjadi tubuh dan darah. Saat itu juga secara spiritual, materinya tetap enggak. Pastor mau ngomong sampai kiamat tetap anggur dan hosti. Tapi secara intrinsik spiritual, iman, ketika pastor berkata begitu, maka tubuh hosti dan anggur menjadi tubuh. Bisa engkau lihat? Bisalah. Emang ketika pastor gini terus hostinya ngilang? Enggak lah. Tetap ada apa enggak? Ada. Rasanya setelah dikonsekrir maupun belum, sama atau tidak? Sama. Romo kok tahu? Tahu saya. Emang Romo tahu segalanya? Enggak. Cuma itu tok. Dari mana taunya Romo? Waktu saya mesdinar. Nah, mesdinar angguri koyo opo sih? Hosti kalau dikonsekrir sama enggak itu opo rasane beda sih? Tak coba. Saya ngambil belum dikonsekrir. Hosti ku tak rasa-rasa, oh ngene rasane. Anggure ya tak ombe. Glek, oh ngene rasane. Nanti saya akan buktikan setelah dikonsekrir Romo ada perubahan rasa atau enggak. Nek bentuk enggak mungkin ya. Tapi rasa, karena yang bisa saya lihat, yang bisa saya rasakan. Benar. Habis dikonsekrir kan mestinya juga dapat hosti. Anggurnya kan enggak dapat, tapi biasanya ada Romo yang menyisakan. Enggak begitu seneng hosti. Tapi hostinya kan sudah anggurnya kan sudah dikonsekrir. Iya kan? Saya rasakan juga. Kok bodoh ya, kayak bedane ya. Akan berbeda kalau Romonya itu pas konsekrir karena keringatnya banyak, ketetesan keringatnya itu baru enek asin-asine. Benar bukan? Nah, ya. Jadi sudah jadi tubuh dan darah ya sudah, mau kena keringat, kena apa ndak ngurus. Makanya kalau ada ketika saya beri hosti kadang-kadang ada yang jatuh. Bahkan kalau itu butiran, itu sudah tubuh Kristus. Ya. Ada orang karena kebersihan, enggak mau Romo. Loh karena apa? Sudah jatuh, kotor, ada bibit penyakit. Kalau saya enggak, Romo jangan, enggak apa-apa, kurang 5 menit. Nah, makanya kalau Anda dikasih hosti ya jatuh, kurang 5 menit gak apa-apa. Itu panganan aja kok 5 menit ndak mau. Apalagi ini tubuh Kristus. Makanan dengan tubuh Kristus bisa menyelamatkan mana? Tubuh Kristus. Kok ndak mau ambil gara-gara 5 menit ya? 5 menit saja. Jatuh kan belum 5 menit. Ambil aja makan. Ya. Ndak ada masalah ya. Karena itu remahan-remahan itu pun adalah tubuh Kristus, tidak harus utuh. Ya, makanya itu kita harus benar-benar ngerti ya. Maka di sini pengertian menuhankan menurut Alkitab dapat diartikan sebagai satu, mengutamakan sesuatu di atas Allah. Jadi kamu harus mengutamakan Allah yang paling atas, memberikan prioritas hal-hal duniawi atau keinginan pribadi atas hubungan dengan Allah ya. Tadi sudah saya uraikan itu. Apa ada ayatnya Romo? Ada. Supaya saya itu tidak dikira ngarang atau gedabrus ya. Karena ini firman Tuhan. Contohnya ada di Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung atau gambar ya. Ada di situ ada dikatakan jangan buat bagimu patung atau gambar ya, karena pikiranmu itu bisa menuju kepada
patungnya itu, bukan kepada Tuhannya, ya. Menggantikan apa itu yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi dimanapun tempatnya. Jangan menyembah Allah lain, karena aku Tuhan adalah Allahmu. Di Ulangan 5 ayat 7. Ada banyak ya. Karena aku Tuhan adalah Allahmu yang kudus, janganlah kamu memiliki Allah lain di hadapanku. Ulangan 6, 13, 14. Ada banyak ya. Karena itu ada konsekuensi yang menurut gereja Katolik menuhankan dapat menyebabkan pemisahan dari Allah. Menuhankan sesuatu di luar Allah itu menyebabkan pemisahan, kehilangan keselamatan jiwa. Karena Yesus berkata apa? Apa artinya engkau mendapatkan seluruh apa? Seluruh loh, gak tahu dah. Di bumi ini ada apa? Tanah. Nah, maka bahasanya seluruh dunia. Untuk apa kau mendapatkan seluruh dunia? Tapi kamu kehilangan hidup. Artinya hidup bersama Allah. Karena Allah enggak engkau tempatkan. Makanya kalau punya harta bagian. Ojo mbok emplok dewe ya. Karena Yesus sudah bilang tadi loh. Ya. Bilang apa? Apa artinya? Wah, terima kasih, ini PK dengan kehausan saya. Yang lain belas enggak. Jadi apa ini? Aduh, soalnya wes ngelak memang ya. Jadi apa artinya kau dapatkan semua itu? Emang bisa menyelamatkan dikau seluruh hartamu? Bisa enggak? Enggak. Tapi yang bisa menyelamatkan tubuh Yesus yang komplok itu. Makanya kau harus sering-sering suka datang di Ekaristi. Ya, kau senam, kau jalan kaki bisa bangun pagi. Kau datang ke Ekaristi pagi, alah enak pancal kemul. Wah, emang olahragamu bisa menyelamatkan. Bukan berarti Anda tidak boleh olahraga. Tapi Yesus ingin kau harus bersama denganku dulu sebelum kau memulai aktivitas ya. Jadi mak-mak ini gak apa-apa ning gereja isu-isu kecuali sehat bersatu dengan Yesus. Ngapain takut-takut? Ya. Mati itu apa kalau sudah di dalam nama Yesus? Kematian itu hanya apa? Sesuatu yang apa ya? Sia-sialah. Enggak ada gunanya kematian itu. Karena kalau kematian kok enggak dibangkitkan, itu baru. Tapi bagi yang menerima Yesus, kematian tidak ada artinya. Karena apa? Yesus membuktikan. Yo ben ngene-ngene titik lah. Nek gak ngono tak ceritani terus liar-liar turu cilaka iki. Sekali-kali di gitu ya. Jadi apa ya. Itu kamu bersama Yesus. Yesus membuktikan. Ya, dan itu satu-satunya, enggak ada orang lain. Tante namanya siapa? AI namanya siapa? AI siapa namanya? Cece. Wes lionae, Cece ini namanya siapa? C namanya siapa C? Hah? Siapa? Cilili. Meskipun tua tapi Cece. Ya. Cilili ini suaminya sudah meninggal. Sudah. Pernah bangkit? Enggak pernah, suaminya aja enggak pernah, apalagi besok kalau Cece mati, jangan berharap bangkit. Enggak ada, ya enggak ada manusia mati ya sudah mati. Ya, maka ada pepatah gajah mati meninggalkan gading, macan mati harimau meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, tinggal namamu. Otong Setiawan meninggal tinggal namanya saja. Ya, otongnya enggak ada ya.
Tapi Yesus mati, apakah namanya aja? Dia ada tubuhnya mendatangi murid-murid. No, ada orang yang begitu. Superman mati, apakah dia bangkit? Nggak ada buktinya, nggak ada. Mana Superman? Nggak ada. Ya, Superman aja yang kuat dalam beberapa kekuatan, mati ya sudah mati. Apalagi kalau itu Superman, tambah langsung tewas, nggak ada lagi bentuk-bentuk baru, nggak ada. Yesus mati, dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit, nah dulu dia sebelum mati diapakan? Paku. Nah, kalau bangkit berarti kan sudah sembuh, tapi tetap lubang atau tidak? Lubang, supaya murid-murid gak bingung. Kalau tutup tangannya, duh sopo itu? Karena harus bukti. Maka ketika Mas Thomas itu, muridnya Yesus kan waktu itu, kalau orang Indonesia kan dipanggil Mas gitu toh. Mas Thomas itu ketika ndak mau kumpul-kumpul, kehilangan iman dia. Makanya suka kumpul-kumpul, suka datang di bindoman, jangan suka datang di bidekan. Itu kamu ndak mau datang, berkumpul itu menguatkan iman. Thomas itu loh hasilnya. Gak percaya saya. Kecuali tanganku ini saya cucukkan. Nah, suatu saat hari lagi, seminggu kemudian dia datang kumpul. Ingin membuktikan, Yesus kok bilang bangkit. Omong kosong yang sekosong-kosongnya, dia bilang begitu. Nah, tiba-tiba setelah kumpul, Yesus masuk. Dari mana? Pintu tertutup. Karena apa? Mereka takut kalau dibunuh sama berhubung kejadian Yesus. Tapi tiba-tiba ndak ada apa-apa, tiba-tiba Yesus datang. Thomas, sekarang cucukkan jarimu ke bekas lubangku. Berarti tubuh Yesus tetap lubang. Kok enggak mati Romo? Tubuh mulia. Dulu waktu dia belum bangkit tubuh fana, makanya hancur lebur. Ya, kalau orang bolong lama-lama akan mati enggak? Mati karena kehilangan darah, mengalir terus. Sekarang tubuhnya mulia, tidak bisa terikat hal-hal begitu. Mau bolong semuanya ndak ngurus. Tubuh mulia, tidak terikat ruang dan waktu. Maka Thomas itu kira-kira menyujukkan apa enggak? Menyujukkan. Menurut Anda menyujukkan? Mana keterangannya? Alkitab lo tidak mengatakan setelah itu Thomas masukkan, emang Thomas langsung cucukkan. Enggak kan? Dia tiba-tiba langsung, ya Tuhanku, dan lupa dengan mencucukkan tadi dia. Kenapa? Sudah dihipnotis Yesus. Ya. Sehingga pikirannya tadi mencucukkan, enggak perlu. Aku sudah melihat engkau. Untuk apa? Ya. Sudah cukup. Jadi ketika dia melihat Yesus, apalagi semuanya masih utuh, maka kenapa Thomas tidak mencucukkan? Karena dia begitu terpukaunya. Jadi ketika Yesus cucukkan dan dia melihat, Thomas kayak gini loh, wong heran ini. Domblong ini loh, antara kagum gitu, bener enggak? Jadi ngapain harus dicucukin? Karena dia sudah melihat kemuliaan Yesus seperti itu, cukup. Tapi Yesus itu memang bukan luar binasa, tapi luar biasa. Ya. Thomas ada bersama dia, tapi dia pasti punya
nanti ada murid-murid yang percaya karena iman itu. Mereka tidak pernah melihat aku. Karena itu berbahagialah ketika Yesus kemudian berkata, Thomas, karena engkau melihat kau percaya. Sekarang aku nyatakan kepada dunia, barang siapa tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun, dan itu ditujukan untuk siapa? Untuk kita semua. Tidak perlu bukti ya. Tapi perlu cukup pakai akalnya ya. Gini. Nah, itulah sebabnya sekarang kita bisa mengerti ya bagaimana kemudian arti kita pertama kalau sampai tidak mentuhankan Tuhan yang kita maksud secara radikal, maka kita akan terpisah dari Allah, kehilangan keselamatan jiwa, menghambat hubungan dengan Allah dan membawa konsekuensi moral dan spiritual yang negatif ya. Yang terakhir adalah bagaimana sekarang orang Katolik, saya tanya dulu, Anda di sini semua Katolik apa enggak? Ada yang Kristen? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Semoga enggak ada. Maksudnya semua Katolik ya. Kalau ada Kristen ya enggak apa-apa, biar pengetahuannya ditambah ya. Bagaimana orang Katolik menuhankan Yesus dalam kehidupannya? Kalau kita sudah mengetahui dasar fondamen orang Katolik untuk memahami bahwa Yesus yang adalah firman Tuhan Allah yang menjadi daging, sungguh-sungguh menjadi Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Jadi di dalam kehidupannya dipakai Tuhan yang itu, artinya mentuhankan suatu itu kita tunduk, kita pasrah kepada apa yang kita tuhankan. Ya. Kok harus mengikuti? Ya. Kok harus diikat apapun terjadi, kamu harus tunduk, kamu harus melakukan semua yang diperintahkan. Misalnya, kau tuhankan Yesus, Yesus perintahkan, hiduplah saling mengasihi. Itu harus kau jalankan enggak? Jalankan, karena itu perintah yang kau tuhankan. Yang kau tuhankan siapa? Yesus. Yesus memerintahkan. Nah sekarang benar kamu mentuhankan Yesus? Benar? Kok mek siji loro tok sing jawab. Sing liya aja-aja dud ora. Ya. Kau mentuhankan Yesus? Benar? Benar-benar? Benar. Sak tes jajal tak tes. Nah, Tuhanmu sekarang memerintahkan Yesus, kalau kamu dibenci orang lain, nah dunia mengatakan balas itu Tuhanmu, karena dunia yang mengatakan kalau kau ikuti, tapi aku berkata kepadamu, kalau ada orang yang menyakiti engkau, aku berkata doakan dia, mintakan berkat, ampuni dia. Kau laksanakan? Terlaksanakan apa enggak? Iya gampang. Siapa di sini yang pernah disakiti? Saya tanya. Semua. Emang kau ampuni? Ada kuda meringkik. Anak bohong kita semua. Bahkan ada orang Katolik, Romo, sakit hatiku sudah lama Romo. Ya sudahlah Ibu, sudah tuh hampir tua gini, sudah mendekati bau tanah gini Bu, sudahlah diampuni. Apa Romo ampuni suami saya sampai mati, aku tidak mau. Ketika dia seperti itu, dia berjanji begitu. Sampai mati pun Romo, aku tidak akan pernah mau mengampuni, memaafkan. Sampai saya itu bukan temenggengen lagi. Ketika dia berkata gitu tuh saya sampai gini. Wah, iki wong Katolik apa iki? Tuhanmu siapa Bu? Yesus. Perintahnya Yesus disuruh apa? Dia mulai. Berarti yang kau tuhankan siapa? Keinginan
keinginanmu, kata Rasul Paulus. Kamu mentuhankan keinginan-keinginanmu sendiri. Kau harusnya ke gereja karena Tuhan minta apa? Sambutlah tubuhku. Itu kan dia memerintahkan supaya kita sambut. Emang kau sambut dia? Yo nek eling, nek gak eling. Emang kau tiap hari misa? Ya, yang lain nanti dulu Romo, aku jadi urusan. Nah, besok kalau kamu ke surga, kira-kira Yesus salah apa? Yesus tolong aku masuk surga. Ya aku jadi urusan. Yesus kira-kira salah apa enggak? Ya enggak lah. Apa yang ingin orang lakukan terhadapmu, lakukanlah. Yesus tinggal ngasih kalimatnya itu. Kau mengatakan saya tidak kasihan. Lah kok aku sudah bilang, sambut tubuhku, kau bilang nanti ada urusan. Nah kalau engkau nanti mau ke surga, begitu piye? Yesus tiba-tiba ngomong, yo aku jek urusan yo. Aku jek urusan ambek Romo Tong Setiawan ngono, silaka kowe ya. Jadi tidak gampang loh mentuhankan sesuatu. Ya. Karena kita bisa mentuhankan di luar Tuhan, yaitu apa? Keinginan-keinginanmu. Uang, harta, bisa apa enggak? Bisa, itulah Tuhanmu. Ya, karena dikatakan malah time is money. Tiada waktu kecuali uang. Kenapa enggak mau time is God? No. Time is Jesus. Kok enggak mau gitu? Emang nanti hartamu itu yang menyelamatkan. Kata Yesus, hartamu makan dimakan oleh ngengat dan karat. Tapi iman kepadaku akan menyelamatkan. Loh, itu nyata loh ya. Ya. Jadi bagi, karena kenapa harta itu harus dibagi? Karena itu bukan Tuhanmu. Ya. Jangan sampai, karena itu sekali lagi Yesus akan bertanya kepada kita sampai hari ini dan sepanjang segala abad. Siapakah Tuhanmu? Apakah Tuhanku itu keinginanku, nafsu-nafsuku, harta benda di luar Yesus? Yesus akan meminta pertanggungjawaban. Karena itu semakin tua kita harus semakin mentuhankan Yesus. Kau tidak akan pernah kehilangan, tapi kamu akan menemukan kemuliaan bersama Yesus, ya. Nah, itu arti mentuhankan, ya. Jangan hanya langsung jawab Yesus, Yesus, Yesus. Kau sudah ikuti tunduk sama dia apa enggak? Kau sudah mau melakukan perintahnya enggak? Selama kau enggak mau berarti Tuhanmu bukan Yesus, tapi di luar Yesus. Semoga kita dalam mentuhankan Yesus benar-benar kita konsekuen, kita mau tunduk, kita mau menyerahkan diri sebab Yesus adalah segala-galanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo. Iya harus. Kalau buat saya malah nggak boleh itu. Nanti kalau mau butuh ini bisa difotokopi, saya tinggal di Ada soft copy nggak? ada di soft copy, ya. apa sudah saya kasihkan di belakang. Iya Romo. Saudara-saudara, sambil kita memberikan persembahan yang terbaik, kita dengarkan beberapa pengumuman. Tanggal 22 besok ya, tanggal 22, misa di Catholic Center di tempat ini akan diadakan pukul 10 secara live streaming.
Tabisan Monsinyur Agustinus, dan ada komuni. Jadi kalau saudara-saudara ikut misa, besok jam 10 mulainya karena live streaming, tabisan Monsinyur dan ada komuni. Pengumuman yang kedua, persekutuan doa pada Selasa depan tanggal 28 ya, itu libur. Jadi kita bertemu lagi pada persekutuan doa Selasa tanggal 4 Februari dengan pembawa firman Romo Effendi. Romo Effendi yang pernah datang bersama dengan Romo Joni waktu itu. Tempatnya di Aula Maria, kita kembali ke Aula Maria Gereja HKY. Jangan lupa ya, kita kembali ke Aula Maria Gereja HKY. Sungguh sangat diharapkan kedatangan saudara-saudara semua. Kemudian akan diadakan rekoleksi bersama dengan umat maupun seluruh tim Bunda Kudus hari Sabtu tanggal 8 Februari sampai dengan Minggu 9 Februari. Jadi bermalam ya di Leduk, di rumah retret Geraha Wacana Leduk Prigen Pasuruan dengan tema mendengarkan suara Tuhan di tengah hiruk pikuk kebisingan dunia, dengan pembawa retret atau rekoleksi yaitu Romo Hermanus Sigit SVD. Jadi saudara-saudara, Romo Sigit ini kayak penggantinya Romo Yusuf Halim ya. Jadi sangat bagus di dalam membawakan rekoleksi. Kalau saudara-saudariku ada waktu di tanggal 89, jadwalnya masih belum terisi, mulai sekarang silakan boleh mendaftarkan ke sekretariat. Karena kuotanya terbatas sekitar 100 orang karena keterbatasan tempat, dan sampai saat ini sudah terdaftar mungkin sekitar 70 orang. Jadi kurang 30 lagi. Nanti untuk transportasi jika yang mau bersama-sama akan kolektif disediakan bis. Ada nanti kumpulnya di HKY. Nanti bisa daftar ke sekretariat itu ya. Kemudian selanjutnya Bindoman bersama seluruh tim akan mengadakan baksos pada hari Senin tanggal 3 Februari seperti tadi yang sudah diumumkan oleh Bu Ervina ya. Untuk umat boleh untuk ikut baksos ini, baksosnya di Madura, nanti akan di-share lokasi ataupun diberikan informasi lokasinya. Jadi umat boleh ikut dengan transport secara pribadi, jadi bertemu di sana. Tetapi untuk umat yang ingin ikut baksos ini, mohon tetap mendaftarkan ke sekretariat supaya kita bisa mempersiapkan konsumsi untuk makan siang bersama. Dan kemudian kalau ada dari saudara-saudariku yang diberkati Tuhan dan ingin menjadi perpanjangan berkat Tuhan bagi setiap anak-anak yang di panti asuhan, boleh untuk ikut menyumbangkan buat acara baksos ini ke rekeningnya Bu Aida. Nanti mungkin di-share lagi atau di channel ya. Kalau di WhatsApp itu sekarang ada channel, nanti sering-sering dicek. Channelnya Bunda Kudus itu sudah diumumkan setiap hari oleh bagian multimedia. Kemudian untuk bulan Februari seperti tadi sudah diumumkan sama Bu Ervina, kita tidak ada lagi secara Zoom online, terutama yang di Surabaya. Kita harus sungguh mengharapkan kehadiran saudara-saudariku untuk kita boleh bersekutu setiap hari Selasa. Jadi Zoom online tidak ada lagi. Saat ini saya ingin mengundang untuk beberapa dari saudara yang berulang tahun di bulan Desember. Boleh silakan maju ke depan aja langsung. Berulang tahun di bulan Desember akan didoakan oleh Romo, Desember. Mohon Romo Otong mendoakan Apakah ada umat yang baru pertama kali hadir? Silakan maju Bu. Yang ulang tahun mungkin
Wih, wakai ya Desember. Saya undang semua umat untuk boleh bangkit berdiri. Romo akan mendoakan bersama dengan kita semua, umat yang berulang tahun maupun yang pertama kali hadir, dan akan langsung ditutup dengan berkat penutup oleh Romo. Ya, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan Bunda Kudus ini. Kita akan berdoa, mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, sehingga kita benar-benar semakin mentuhankan Yesus bagi hidup kita. Kita juga akan berdoa secara khusus untuk mereka yang berulang tahun di bulan Desember, dan kita akan mengakhiri semua dengan berkat dari Allah Tritunggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini bersama komunitas Bunda Kudus yang terus menimba firman-firman-Mu, agar mereka tidak jauh dari firman-Mu, sebab jauh dari firman-Mu, apalagi tidak melaksanakan, kami menyembah ilah-ilah lain. Kami hanya ingin menyembah Engkau satu-satunya, Tuhan yang kudus, satu-satunya Tuhan yang benar, yang ada di dalam diri Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan kami dalam kesatuannya. Karena itu pada siang hari ini kami juga bersyukur karena di tengah-tengah kami ada saudara-saudari kami yang boleh merayakan hari ulang tahunnya, mensyukuri anugerah-Mu, dan mereka semakin mentuhankan Engkau, yaitu Yesus Kristus, yang akan memberi jaminan keselamatan dan hidup kekal. Karena itu aku mohon di dalam nama di atas segala nama, di dalam nama Yesus, di dalam nama dan kuasa darahnya yang kudus, Engkau berkenan untuk mencurahkan Roh Kudus itu sekali lagi kepada saudara-saudari kami yang ulang tahun pada bulan Desember ini. Mereka ingin rapi dengan Roh Kudus dan mereka semakin mengenal Tuhan. Karena itu berkati mereka dengan berkat-berkat jasmani pun pula rohani. Kau jaga, Engkau lindungi, dan semoga semua yang berulang tahun senantiasa Engkau kuduskan, Engkau sucikan, agar mereka dapat hidup di dalam roh dan kebenaran, yang artinya kami menyembah Engkau. Oleh karena itu berkati mereka melalui berkat kesempurnaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kuduskan dalam kebenaran, berkati, kuduskan. Ya. Mari kita sekarang mengakhiri dengan berkat secara keseluruhan. Tuhan bersamamu. Berkat Allah senantiasa dilimpahkan pada saudara sekalian, beserta seluruh anggota keluarga, komunitas-komunitas dimanapun berada. Mereka semakin menyembah Engkau, Tuhan satu-satunya yang benar, melalui berkat kesempurnaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih saudara-saudaraku. Untuk tim Bunda Kudus kita mau foto bersama dengan Romo Otong. Saudara-saudara, sampai bertemu pada hari Selasa tanggal berapa? 4 Februari ya, 4 Februari di Aula Maria HKY.